Ketika awan menutupi bulan, kemana bayangan harus pergi? Di Scarlet Shadow, dua sekte ninja menjaga keseimbangan selama ratusan tahun. Shadow dan Scarlet. Mereka hidup berdampingan, namun tidak pernah benar-benar bersatu. Di balik perdamaian itu terdapat pengkhianatan, kutukan, dan seorang ninja yang harus kehilangan sosok paling penting dalam hidupnya. Namanya Hayabusa. Sejak kecil, Hayabusa selalu hidup di belakang seseorang, kakaknya. Sebagai pewaris pertama Shadow Shack, kakaknya dikenal sebagai ninja jenius, cepat, tenang, dan hampir tak pernah kalah. Sementara Hayabusa selalu merasa dirinya biasa saja, bahkan ketika menjalani latihan yang sama, hasil mereka selalu berbeda jauh. Namun anehnya, Hayabusa tidak pernah iri, karena bagi dirinya, kakaknya adalah cahaya. Di mata Hayabusa, kakaknya bagaikan bulan, menerangi jalan seluruh Scarlet Shadow, dan Hayabusa hanya ingin menjadi bayangan yang berjalan di belakangnya. Namun di dalam sekte Shadow, bukan hanya kekuatan yang diwariskan, melainkan juga kebencian. Permusuhan antara Shadow dan Scarlet sudah berlangsung sejak lama. Semua ninja diajarkan untuk menang, untuk membuktikan bahwa sekte mereka lah yang paling kuat. Tapi kakak Hayabusa berbeda. Ia percaya permusuhan itu harus diakhiri, bahwa alat-alat ninja dan ninjutsu tidak seharusnya dipisahkan. Scarlet dan Shadow seharusnya saling melengkapi, bukan saling menghancurkan. Dan bagi Hayabusa, pemikiran itu terasa mustahil, namun juga indah. Tak lama kemudian, Scarlet mengirimi sebuah peringatan. Mereka menganggap kekuatan Shadow mulai terlalu besar. Keseimbangan Scarlet Shadow mulai terganggu. Dan untuk menjaga perdamaian, kedua sekte sepakat menggunakan keturunan mereka sendiri sebagai sandera politik. Salah satu pewaris Shadow harus dikirim ke Scarlet, dan semua orang tahu yang paling pantas pergi adalah kakaknya. Namun sebelum keputusan itu dibuat, Hayabusa mengambil langkah yang tak terduga. Ia menawarkan dirinya sendiri. Hayabusa berkata, "Biarkan aku yang pergi." Untuk pertama kalinya, Hayabusa tidak berjalan di belakang kakaknya. Ia memilih jalannya sendiri. Malam sebelum keberangkatannya, Hayabusa menemukan kakaknya di atas atap. Tak banyak kata yang diucapkan karena mereka berdua tahu ini mungkin perpisahan yang panjang. Kakak Hayabusa berkata, "Jangan hidup sebagai bayanganku, temukan jalanmu sendiri." Namun dalam hati Hayabusa, ia tetap merasa dirinya hanyalah bayangan, karena tanpa bulan, bayangan tidak memiliki arti. Hari-hari pertama Hayabusa di Scarlet berjalan buruk. Ia dianggap mata-mata, orang asing, musuh, tak ada yang menemaninya. Maka Hayabusa melakukan satu-satunya hal yang bisa ia lakukan, berlatih. Berulang kali, siang dan malam, ia mencoba memahami ajaran kakaknya, menggabungkan alat ninja dengan ninjutsu, dan perlahan lahirlah teknik Shuriken miliknya sendiri, Shadow Shuriken. Teknik yang bahkan mulai membuat ninja Scarlet kagum. Namun ada satu orang yang tidak pernah berhenti menantangnya, Hanabi, penerus Scarlet. Berbeda dengan Hayabusa yang dingin dan tenang, Hanabi penuh emosi dan ambisi. Hanabi berkata, "Aku tidak akan kalah darimu." Mereka bertarung di mana-mana, di atap rumah, di hutan bambu, di lembah tersembunyi. Dan anehnya, semakin sering mereka bertarung, semakin mereka memahami satu sama lain. Hanabi mulai menyadari, Hayabusa tidak pernah bertarung demi kesombongan. Ia bertarung demi sesuatu yang lebih besar, kedamaian. Dan tanpa sadar, Hanabi menjadi alasan baru Hayabusa bertahan di Scarlet. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Di Shadow hidup seorang ninja jenius lain, Hanzo. Berbeda dengan Hayabusa dan kakaknya, Hanzo percaya kekuatan adalah segalanya. Dan demi kekuatan, ia memasuki area terlarang di Shadow.
Di sana tersegel sebuah senjata mengerikan, Ame no Habakiri, pedang terkutuk yang mampu memengaruhi hati manusia. Hanzo menjurinya, dan malam itu seluruh Scarlet Shadow berubah. Saat Hanzo melarikan diri, kakak Hayabusa pergi mengejarnya. Namun setelah malam itu, ia tidak pernah kembali. Tanpa jejak, tanpa kabar, lenyap begitu saja. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Hayabusa kehilangan arah. Bulannya menghilang. Sebelum pengejaran dimulai, ayah Hayabusa memberikan perintah. Rebut kembali Ame no Habakiri, bunuh Hanzo, dan singkirkan siapapun yang menghalangimu. Namun Hayabusa menyadari sesuatu. Ayahnya tidak menyebut kakaknya sama sekali, seolah-olah ia sudah dianggap mati. Dalam pengejarannya, Hayabusa menemukan Hanabi terjatuh. Di sekelilingnya, ninja dari kedua sekte bergelimpangan darah. Aura gelap memenuhi udara. Lalu seseorang muncul dari kegelapan, kakaknya. Namun matanya kosong, tangannya dipenuhi darah, dan tanpa berkata apapun, ia menyerang Hayabusa. Hayabusa mencoba berbicara, mencoba memanggilnya, namun semua serangan itu ditujukan untuk membunuhnya. Saat itu, Hayabusa merasa bulan di langit berubah menjadi merah darah. Hayabusa mulai kehilangan harapan. Ia menurunkan pedangnya, namun tiba-tiba suara Hanabi terngiang di pikirannya. Hanabi berkata, "Jangan pernah kalah dari siapapun selain aku." Dan di saat itu Hayabusa menyadari sesuatu. Selama ini ia selalu bergantung pada cahaya kakaknya. Padahal bagi seorang ninja harus mampu menemukan jalannya sendiri. Hayabusa kembali berdiri. Dengan satu segel tangan, 4 bayangan muncul di sekelilingnya. Ia mengaktifkan kuat shadow. Dalam sekejap, seluruh ilusi itu dihancurkan dan perlahan sosok kakaknya menghilang. Yang selama ini menyerangnya bukan kakaknya, melainkan ilusi yang diciptakan Ame no Habakiri. Pedang itu mencoba memanfaatkan kelemahan hati Hayabusa, namun gagal. Kini, Hayabusa tidak lagi berjalan sebagai bayangan seseorang. Meski tanpa cahaya bulan, ia akan terus maju, karena akhirnya ia memahami arti sebenarnya dari Nindo. Bukan mengikuti jalan orang lain, tetapi menciptakan jalanmu sendiri. Dan selama masih ada harapan, ia akan terus mencari kakaknya. Hayabusa berkata, "Kemanapun aku pergi, aku akan melangkah tanpa rasa takut."